wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kance Tanjung Radio yang dirahmati Allah. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara rutin yang kita persembahkan setiap hari di sepanjang bulan Ramadan, yaitu seputar Ramadan atau Sedan 1443 Hijriah. Untuk kesempatan hari ini Jumat tanggal 15 April 2022 bertepatan dengan 13 Ramadan 1443 Hijriah. Para kancu Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berbahagia sekali di sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Haji Pondra Nasrullah LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Pondok Pesantren Tafiz Ibadur Rahman Sukamaju Rintang Muara Enim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Santri dan santriwannya sehat? Semuanya sehat alhamdulillah. Nah di Ponpes Tafiz Ibadur Rahman Sukamaju Rintang Muara ini sudah berapa santrinya sekarang? Alhamdulillah sekarang ini sudah 150-an. 150-an ya? 150 laki-laki dan perempuan. Kegiatan apa saja di sana? Di Ponpes Tafiz Ibadur Rahman ini sebenarnya adalah karantina tahfiz untuk Tahfiz 1 tahun. 1 tahun ya? Jadi karantina 1 tahun, dipilih mereka mendaftar secara online dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan sehari-hari di samping menghafal Al-Quran juga pelajaran-pelajaran diniyah tentang akidah, Iya. tafsir, yang jelas yang berhubungan dengan Al-Quran insyaAllah. Oh iya. Berapa banyak sekarang tenaga pengajar yang ada di sana? Kurang lebih sekarang ini ada 10 atau 11 Lumayan ya? tenaga pengajar. Semuanya dari Muara ini atau ada di luar kota ada? Ada dari luar kota, ada tenaga pengajar yang membantu kita untuk menyimak hafalan para santri ini dari salah satunya dari Sulawesi. Wah cukup jauh ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari Sulawesi ke Muara Enim Muara ya. Enim. Para kaji Tanjung Enim Radio, acara ini akan berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baiklah para kaji Tanjung Enim Radio, langsung saja kita akan dengarkan ceramah sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama narasumber kita Ustadz Haji Pondra Nasrullah LCMA, Wakil Ketua Pondok Pesantren Tafiz Ibadur Rahman Sukamaju Rintang Muara Enim. Dari studio saya Radi Smes beserta kerabat kerja multugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para kanci Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini menjelang berbuka puasa kita dapat dipertemukan melalui udara pada radio Tanjung Enim Radio ini. Semoga pertemuan ini dapat menambah timbangan pahala kita pada yaumul hisab nanti dan dapat menambah wawasan dan keilmuan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para kanci Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan bulan Ramadan untuk keberkahan umur.
Kita ketahui bahwa umur umat Rasulullah ini pendek, tidak panjang seperti umur-umur umat-umat terdahulu. Kalau umur Nabiullah Nuh alaihissalam dan umatnya itu sampai ratusan tahun. Dalam tafsir, dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Itu terjadi atau dakwanya itu sebelum terjadinya banjir. Dan 50 tahun setelah banjir, artinya sampai 1000 tahun. Tentu umurnya lebih dari 1000 tahun. Dan mereka, umat Nabi Nuh diberikan umur yang begitu panjang. Tentu makin banyak pahala, makin banyak amal, makin banyak pahala. Dan makin banyak dosa, ya, makin banyak kesalahan, makin banyak dosa. Dan umur umat Nabi Muhammad ini kan Rasulullah katakan mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau yang diberikan umur lebih dari 70 tahun itu merupakan bonus. Bonus ya. Nah, yang menjadi permasalahan umur kita ini pendek, sementara kesadaran kita terhadap agama kita ini juga kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan suatu keistimewaan kepada umat ini, 1 bulan yang dikatakan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala demikian banyak. Dilipat gandakan. Dosa kita yang demikian banyak diampunkan dengan adanya bulan Ramadan ini. Ini dapat mengejar ketertinggalan amal kita atau dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita kalau kita berinteraksi dengan benar dengan bulan Ramadan ini. Maka kita dapatkan dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis yang masyhur, hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dalam hadis, dalam matan yang lain dikatakan ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu, bukan hanya setahun, 2 tahun, Yang bukan telah hanya, berlalu ya. bukan hanya seminggu, 2 minggu, tetapi yang sudah lalu. Dengan datangnya Ramadan. Tentu kalau kita umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, kalau 15 tahun kita balik, ya, berarti ada 45 kali kita berjumpa dengan Ramadan. Ya. Tidakkah mungkin, apakah tidak mungkin dari 45 Ramadan kita bertemu itu tidak ada 1 bulan yang kemudian kita diampunkan oleh Allah? Ya. Jadi luar biasa keberkahan bulan Ramadan yang diturunkan oleh Allah khusus untuk umat terbaik ini. Karena kita ini umat Islam, Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Allah sudah memuji kita adalah sebaik-baik umat. Maka kita harus mengeluarkan suatu usaha yang paling baik karena kita adalah umat yang terbaik. Berbanding lurus dengan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Jadi berkahnya bulan Ramadan untuk keberkahan umur kita yang pendek ini, Allah lipat gandakan pahala, bisa mengalahkan amal pahala umat-umat terdahulu. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini juga ada 1 malam yang dikatakan oleh Rasulullah khairu min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan sama, tetapi lebih baik. Lebih baik, sesuatu bandingan yang luar biasa. Artinya di atasnya lagi. Di atasnya lagi.
Maka para kance Tanjung Enim Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat yang terbaik, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat yang luar biasa dipertemukan dengan Ramadan. Di Ramadan ini keberkahan-keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakannya pahala. Dalam suatu hadis Rasulullah katakan bahwa kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan suatu kebaikan itu, yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sedekah, ya. Maka orang yang bersedekah itu bagaikan orang yang mempunyai sebutir benih, kamasali habbah ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 cabang yang setiap sumbulah fi kulli sumbulah mi'atu habbah, terdapat 100 biji. Luar biasa. Artinya di bulan-bulan biasa kebaikan itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih besar lagi. Bahkan Imam Az-Zuhri dia mengatakan bahwa satu kebaikan di bulan Ramadan jauh lebih baik dibandingkan 1000 kebaikan di selain Ramadan. Untuk memperlihatkan bagaimana besarnya pahala. Kita bandingkan umur kita yang pendek dengan mereka yang panjang, maka kalau kita 10 kali saja berjumpa dengan Ramadan dan kita 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan 83 tahun, maka 10 kali berarti kita sudah melampaui amal-amal mereka 83 ya tahun, setara dengan 1000 bulan tersebut. Kalau 10 kali berarti 830 tahun. Bagaimana kalau lebih dari itu? Maka keberkahan ini harus, ya, keutamaan ini harus kita kejar. Jangan hanya kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini utama, tetapi kita tidak berusaha untuk menggapai keutamaan-keutamaan sehingga mendapatkan keberkahan tersebut. Nah, disinilah kadang-kadang kita ini salah persepsi bahwa bulan Ramadan ini dengan bertemunya bulan Ramadan saja tanpa kita melakukan amal kemudian dosa kita diampunkan, tidak. Maka seringkali dikatakan laisal aid liman kana libasuhul jadid, katanya. Idul Fitri itu bukan yang memakai baju baru, walakinnal aid liman kana imanuhu yazid. Tetapi hari Id itu, Idul Fitri itu adalah untuk orang-orang yang imannya itu naik. Maka kalau iman tidak naik selama ditempa selama sebulan di bulan Ramadan ini, maka ini adalah termasuk khusron. Khusron itu adalah kerugian yang besar. Maka para kanci Tanjung Enim Radio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan betul Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hadis yang terkenal, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ya. Ufturida alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftah fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat setan-setan. Fihi lailah khairum min alfi syahrin, di dalam terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ujungnya ini yang paling kita takutkan. Kenapa? Rasulullah katakan man hurima khairuha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka dia terhalang dari kebaikan-kebaikan selain Ramadan. Orang yang tidak sholat di bulan Ramadan, kecil kemungkinan dia akan sholat di luar Ramadan. Ya. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah, man aftara yauman, barang siapa yang membatalkan satu hari min Ramadan, dari hari-hari Ramadan,
biduni rukhsatin rakhasah Allah, tanpa ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yaqdihi siyamud dahr. Dia tidak bisa menggantikan dengan puasa sepanjang tahun. Wa in shoma, walaupun dia berpuasa. Artinya satu hari puasa di bulan Ramadan itu jauh lebih baik dibandingkan puasa 365 hari sepanjang tahun, kata Rasulullah. Kalaupun dia berpuasa, maka ini suatu keberkahan. Satu hari senilai 365 tahun aja luar biasa. Apalagi ini lebih baik. Ya. Apalagi lebih baik. Oleh sebab itu kita manfaatkan betul. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan dari ibadah di bulan Ramadan ini, maka dia menjadi terhalang juga dari kebaikan-kebaikan selain Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan pahala diobral oleh Allah, dia tidak sanggup. Iya. Apalagi di luar Ramadan. Para kanca Tanjung Enim Radio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan ini adalah bulan yang penuh berkah. Secara bahasa berkah itu sendiri adalah ziyada fi khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Maka kita lihat di bulan Ramadan ini, kalau kita mengajak kepada orang-orang untuk ibadah, kita tidak susah. Orang pun akan terbuka. Kalau ada orang makan minum di siang hari di tempat ramai, kemudian kita sampaikan, kita tegur, maka dia akan malu, dia akan masuk bersembunyi. Orang tidak berani terang-terangan makan di rumah makan, maka rumah makan pun ditutup setengah. Jadi ini diantara tanda-tanda keberkahan, mudahnya seseorang melakukan kebaikan. Dan orang takut dengan keagungan Ramadan ini untuk melakukan dosa. Mencuri, dia takut Ramadan katanya. Ya. Melakukan zina, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada iman. Walaupun mungkin dia tidak berpuasa, tetapi ada harapan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa betul keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini bertambah banyak, bertambah melimpah. Hadirin para kanca Tanjung Enim Radio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan juga yang harus kita ketahui, bahwa bulan Ramadan ini diwajibkan puasa. Puasa ini adalah kewajiban yang utama di bulan Ramadan. Kewajiban yang utama. Tentu kalau sholat 5 waktu adalah setiap hari, tetapi puasa di siang hari ini adalah kewajiban utama. Maka kita lihat dalam suatu hadis Rasulullah berikan keutamaan puasa ini, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajahahu bidzalikal yaum minan nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari sengatan api neraka dengan satu hari puasa tersebut sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kalau kita berpuasa 30 hari, 3 kali 7 21, 2100 tahun. Sementara dalamnya neraka itu, ya, dalam suatu hadis Rasulullah katakan, ya, ketika ada suatu yang terdengar suara yang begitu kuat terdengar oleh para sahabat, maka Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah katakan, itu adalah suara batu yang jatuh dari bibir neraka 70 tahun yang lalu, baru jatuh ke dasarnya hari ini. 70 tahun. Dalamnya neraka 70 tahun. Ya, 70 tahun. Melayang-layang batu tersebut di udara sampailah ke dasar neraka 70 tahun kemudian. Itu dalamnya neraka. Sementara orang yang berpuasa dijauhkan oleh Allah satu hari saja dijauhkan sejauh 70 tahun. Artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua umat Islam ini agar jauh masuk, dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surganya. Luar biasa sebenarnya. Nah, tinggal sekarang ini kita yang dipanggil
Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman nih, apakah kita ini merasa terpanggil dengan keimanan kita atau tidak? Maka di dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, Rasulullah selalu mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Artinya syaratnya harus ada iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Kalau dosa sudah diampunkan, maka rahmat Allah akan diberikan. Kalau rahmat Allah sudah diberikan, maka tentu hamba tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Oleh sebab itu, para kance Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang pendek ini ternyata dapat melampaui amal pahala orang-orang terdahulu yang panjang. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada umat yang terbaik ini. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah adalah kita. Dan agama yang paling diakui hanya agama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya hanya Islam. Maka kita adalah umat yang terbaik. Agama kita adalah agama yang satu-satunya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita ini kembali ke neraka. Kita ini harus kembali ke tempat diciptakannya kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dalam surga ya. Dalam surganya. Masya Allah. Dan kita ini sekarang ini sebenarnya sedang dalam keadaan musafir. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia seakan-akan engkau ini gharib, orang asing atau orang yang musafir. Maka orang yang musafir ini pasti dia akan kembali ke tempat dia berangkat. Orang yang musafir, ya, dia akan kembali. Maka tentu dia akan membawa beban yang paling ringan, karena perjalanan itu menyiksa sebenarnya. Dia tidak akan membawa lemari, membawa pakaian yang banyak, karena musafir tadi. Tentu dia akan membawa bekal yang paling bermanfaat. Maka Allah katakan bekal kita nanti yang paling bermanfaat adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Subhanallah. Para kance Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan yang tinggal sekian hari lagi, ya 15 atau 16 hari ke depan. Sudah memasuki 10 hari kedua ini ya. Sudah masuk 10 hari kedua, bahkan sudah hampir di pertengahan Ramadan. Jangan sampai dia lewat begitu saja. Karena suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, kami dengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, atani Jibril, datang kepada saya Jibril, dan dia minta kepada saya untuk mengaminkan doa. Maka saya aminkan. Doa pertama adalah, ya, celakalah seseorang yang disebutkan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bersalawat kepadamu. Maka dia termasuk celaka. Yang kedua, celakalah seseorang yang diberikan nikmat berjumpa dengan orang tuanya sampai dengan lanjut usia, tetapi dia tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah, doa Jibril ini adalah celakalah seseorang yang berjumpa dengan Ramadan, begitu berakhir Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Artinya dia tidak beribadah. Maka gunakan kesempatan 16 atau 15 hari ke depan dengan sebaik-baiknya, agar betul-betul kita ini seperti kayaumin waladathu ummu, bagaikan hari di mana kita dimaafkan, diampunkan, ya, dilahirkan oleh ibu kita. Hari dilahirkan oleh ibu kita, tentu kita dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Dan yang seperti itu tidak pantas bagi Allah, ya, untuk memasukkannya ke dalam neraka.
maka tempat yang paling baik bagi mereka adalah surga. Surga. Para kanci Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 6:05 ini. Ya. Ya. Apakah penutup atau bagaimana? Nah, ada yang saya mau tanyakan sedikit Pak Ustadz sebelum ditutup. Silakan. Tadi kan disampaikan bahwa bulan suci Ramadan lebih baik dari hari-hari yang sepanjang tahun 365 hari ya. Dan jangan khawatir, walaupun umur kita pendek dibanding dengan orang-orang terdahulu kita masih bisa mendapatkan pahala yang berkah di bulan Ramadan. Sebenarnya alasan yang mendasar apa nih Pak Ustadz? Alasan yang mendasar dari motivasi-motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah karena kita ini adalah umat yang terbaik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Makanya Rasulullah itu membanggakan banyaknya umatnya pada hari kiamat nanti. Ketika dia melihat umat Nabi Musa, maka Rasulullah ini menyangka itu umatnya. Iya. Ternyata tidak lebih banyak. Tidak lebih banyak ya. lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi intinya bahwa Allah sebenarnya dengan kasih sayangnya menginginkan umat Islam ini semuanya masuk ke surga. Iya. Walaupun bisa jadi mungkin ada sebagian yang singgah dulu ke neraka. Maka ada hadis yang masyhur dan hadis sahih disepakati oleh para ulama hadis tentang kesahihannya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Subhanallah. Ya. Ada hadis lagi yang luar biasa. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang keluar dari lisannya ketika sakaratul maut adalah la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Nah, untuk hadis yang terakhir ini para ulama katakan bahwa dia dimasukkan ke dalam surga itu ya dengan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka berat untuk mengucapkan kalimat ini. Yeah. Intinya bahwa kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala asal mula kakek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, tempat yang paling baik. Dan kita dikatakan oleh Rasulullah di dunia ini bagaikan bagaikan ya abir sabil atau musafir, bagaikan seorang yang sedang dalam perjalanan. Maka tentu kita akan kembali. Maka tempat kembali kita yang benar adalah surganya Allah. Dan kita tidak akan masuk ke dalam surga kalau tidak mendapatkan rahmat. Untuk mendapatkan rahmat ini harus ada ampunan dan ada yang berupa pahala yang kita lakukan, insyaallah. Jadi seperti itu. Ya, silakan ditutup Pak Ustadz, kayaknya sudah di penghujung acara ini kita. Para kance Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini dan di akhir-akhir hari-hari Ramadan di sore hari seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Oleh sebab itu jangan lupakan berdoa. Pertama, berdoa untuk kebaikan kita dan sekeluarga. Yang kedua, berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara, karena bangsa dan negara kita ini kita ketahui sedang dalam keadaan krisis yang multidimensi. Kemudian yang ketiga, doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di negara-negara yang lain, agar Allah Subhanahu wa taala angkat penderitaan mereka. Yang keempat, berdoa untuk semua umat yang ada di dunia ini agar diberikan kedamaian, insyaallah. Karena doa kita adalah doa yang mustajab. Amin. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan tersebut. Dan pergunakan di hari-hari akhir ini 15 atau 16 hari ke depan ya di bulan Ramadan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya, raih pahala sebanyak-banyaknya, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari Ramadan ini sebagai aidin wal faizin, yaitu orang yang kembali dan orang yang mendapatkan kemenangan. Amin. Itu saja mungkin para kanci Tanjung Enim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Amin. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, wabah penyakit,
dan yang paling mengerikan adalah dari peperangan, yaitu perang saudara. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Para kanca Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan Allah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Enim Radio, demikianlah tadi ceramah menjelang berbuka puasa dalam acara seputar Ramadan 1443 Hijriah untuk kesempatan kali ini Jumat tanggal 15 April 2022 bertepatan dengan 13 Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam dan narasumber kita adalah Bapak Ustadz Haji Pondra Nasrullah LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Pondok Pesantren Tahfiz Ibadur Rahman Sukamaju Air Lintang Muara Enim. Jangan lupa para kanca, acara ini akan berlangsung setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore di Tanjung Enim Radio. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Radhi Smash mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.